Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketemu lagi bersama Ibu Rasni. Nah, kali ini kita masih dengan tematik 2A dengan pembelajaran yang berbeda, yaitu seni budaya dan prakarya. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Kita mulai dari surah Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, anak soleh dan soleha ibu di rumah, mari simak baik-baik penjelasan terkait materi seni budaya dan prakarya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami pola irama melalui lagu anak-anak. Yang kedua, siswa dapat mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Yang ketiga, siswa dapat mengenal bahan dan alat yang digunakan untuk membuat prakarya. Pola irama melalui lagu anak-anak. Nah, dalam pola irama ini yang perlu kalian perhatikan yaitu di sini ibu lebih tekankan ada 2. Yang pertama yaitu panjang pendeknya nada, dan yang kedua adalah tekanan, kuat dan lemahnya bunyi. Nah, yang pertama, panjang pendeknya nada dalam musik disebut irama. Nama lain irama adalah ritme. Jadi, panjang pendeknya nada dalam sebuah musik disebut ritme. Dan yang kedua, kuat lemahnya bunyi dalam lagu disebut birama. Birama merupakan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Nah, birama ini terdiri dari 4 macam, yaitu 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Mari anak-anak kita simak satu persatu contoh dari panjang pendeknya nada dan kuat lemahnya bunyi. Tiap lagu memiliki panjang bunyi yang berbeda. Yuk kita cermati bagaimana panjang pendek bunyi pada lagu Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Suku kata yang berwarna merah dinyanyikan dengan nada yang panjang. Ada 3 hal yang harus kamu ingat. Yang pertama yaitu harus rajin belajar. Lalu yang kedua harus hormat pada guru. Dan yang ketiga harus sayang kepada teman.
kamu sudah mengerti kan bagaimana panjang pendek bunyi pada lagu Pergi Belajar? Ayo kita bernyanyi lagi. Jangan lupa perhatikan panjang pendek bunyinya ya. Baik, sekarang perhatikan tekanan kuat dan lemah pada lagu Indonesia Raya. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Untuk itu,
kita perlu mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Karya 2 dimensi adalah suatu karya seni yang hanya memiliki dua sisi, yaitu sisi lebar dan panjang. Jadi, kita hanya dapat melihatnya melalui satu arah. Kemudian, karya 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruang, sehingga karya seni rupa di 3 dimensi dapat dilihat dari segala arah. Nah, karya 2 dimensi berbeda dengan karya 3 dimensi. Adapun perbedaannya yaitu jika kita melihat karya 2 dimensi hanya dapat dilihat melalui satu arah, sedangkan karya 3 dimensi dapat dilihat dari segala arah. Nah, sekarang kita masuk pada contoh karya 2 dimensi. Nah, yang pertama itu ada lukisan. Nah, ini yang dimaksud dengan hanya ada lebar dan panjang dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Kemudian kaligrafi. Contoh yang ketiga, fotografi. Contoh yang keempat, seni mozaik. Nah, ini ya contoh karya 2 dimensi. Nah, kita masuk pada contoh karya 3 dimensi. Contoh karya 3 dimensi yang pertama, seni kriya. Seni kriya, kemudian contoh yang kedua ada patung, contoh yang ketiga ada keramik, dan contoh yang keempat anyaman. Nah, ini dimaksud dengan contoh dari karya 3 dimensi yang dapat kita lihat dari segala arah. Nah, ini tidak hanya dapat kita lihat dari depan, tetapi juga dapat dilihat dari samping ataupun dari belakang. Bentuknya tetap sama, yaitu berbentuk seperti boneka, ada yang seperti patung, keramik, dan juga anyaman, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada alat yang digunakan untuk mewarnai dan menggambar. Ini yang pertama ada pensil warna, yang kedua krayon dan spidol. Nah, masing-masing alat mewarnai ini memiliki perbedaan. Nah, pensil warna dihasilkan halus dan mudah dihapus, sedangkan krayon warna yang dihasilkan tebal dan sulit untuk dihapus. Dan spidol warna yang dihasilkan tebal dan warna pada kertas bisa tembus. Artinya, bisa tembus di sini adalah jika kita terlalu menekan spidolnya, maka akan menembus kertasnya yang biasa kalian gunakan kan. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa kalian gunakan untuk menggambar atau alat yang paling mudah didapat untuk menggambar atau mewarnai gambaran yang kalian buat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh gambar yang menggunakan spidol, pensil warna, dan krayon. Pensil warna di sini ada contoh gambar membuat daun atau mewarnai dari sketsa daun ya. Ini sangat cantik warnanya. Kemudian yang kedua ada gambar dengan menggunakan alat mewarnai spidol. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada gambar burung dengan menggunakan alat mewarnai krayon. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, alat dan bahan dari alam untuk membuat prakarya. Nah, hasil-hasil gambar ini sebenarnya biasanya ibu sering mengajak anak-anak untuk melakukan atau praktek membuat satu prakarya. Namun ini karena masih kita belum bisa sekolah, jadi ibu akan memperkenalkan bahan dan alat yang biasa kita gunakan untuk membuat prakarya ini. Nah, yang ini adalah bahan dari alam, biji-bijian, daun dan bunga, pasir, ranting, serta kulit kerang. Dan bahan lainnya ada kertas dan lem.
Untuk itu mari kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah bahan dari alam yang biasa kita gunakan untuk membuat prakarya tadi, seperti gambar yang sebelumnya Ibu perlihatkan. Di sini ada biji jagung, kedelai, gabah, kemudian ada juga kacang merah, kacang hijau, dan lain-lain ya. Di sini juga ada kerang, ada batu putih yang biasa ada di pantai. Nah, itu biasa boleh digunakan untuk membuat prakarya. Nah, di sini ada bahan lainnya seperti kertas dan lem. Kita masuk pada alat yang digunakan. Di sini yang paling sering digunakan adalah gunting, mister, cutter, dan pensil. Jika kita sudah memiliki alat dan bahan ini, kita sudah bisa membuat satu prakarya. Dan ini sangat mudah untuk membuatnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai untuk SBDP hari ini. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam pola irama lagu itu ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, panjang pendeknya nada, dan yang kedua, tekanan, kuat dan lemahnya bunyi. Dan materi yang kedua ada karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Nah, ini berbeda, di mana karya 2 dimensi hanya dapat dilihat satu arah, sedangkan karya 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah. Dan yaitu bahan dari alam dan alat yang dapat kita gunakan untuk membuat prakarya. Bahan dari alam, di sini ada biji-bijian, bunga, dan daun kering serta ranting. Nah, bahan lainnya yang bisa kita gunakan juga yaitu lem dan kertas. Adapun alat yang kita butuhkan adalah gunting, cutter, pensil, dan mister. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, anak soleh dan soleha ibu di rumah, semoga tetap semangat belajar dan tidak lupa dengan kewajibannya sebagai umat muslim, yaitu tetap sholat 5 waktu dan tidak lupa untuk tadarus Al-Quran. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.